Umat yang terkasih, ibadah Minggu Palmarum ini dilayani oleh Pendeta Yoses Reson dari GKI Sidoarjo. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI sepanjang mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita memasuki ibadah dengan mengambil saat hening sejenak. Ketika Yesus dekat Yerusalem, Yesus menyuruh 2 orang murid-muridnya, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan temukan seekor keledai muda, bawalah kemari." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang sambil berseru, Hosana, 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 pujilah terus, nyanyikanlah syukur kepada Yesus.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa kebaktian kita dapat terjadi karena pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Hosana. Kedatangan Yesus ke Yerusalem menjadi tonggak bersejarah dalam iman Kristen. Sebab hanya Dia yang siap menerima kematiannya dengan keteguhan hati. Yesus mengakukan setiap salat sore dan mengindahkan jalan penderitaannya. Di Minggu Palmarum ini, kita diundang untuk mengenang kemuliaan yang Yesus tujukan melalui pengosongan dirinya untuk menebus seluruh ciptaannya. Sebagai ciptaannya, apakah kita telah menunjukkan sikap hidup yang memuliakan Allah? Atau justru kita menunjukkan pengkhianatan dan menyalahkannya lagi dan lagi? Marilah berdoa secara pribadi, mengakui segala kesalahan yang telah kita lakukan selama ini. Allah kami yang kudus, teladan yang telah Engkau ajarkan pada kami seringkali terlupakan oleh keinginan daging yang menggoda. Kesibukan kerja, kemarahan, dendam, kekecewaan, serta iri hati membuat hidup ini semakin jauh dari penuh. Allah kami yang mulia, kami sukar mengendalikan hati dan diri. Terkadang kami tenggelam dalam pujian yang ada di sekeliling kami. Kami lebih memilih jalan yang mudah demi kepentingan kami sendiri. Kami lebih memilih jalan yang nyaman untuk menghindari panggilan-Mu. Kami lebih memilih jalan yang bebas hambatan demi mengabaikan panggilan melayani sesama. Ya Allah, kasihilah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terluka oleh tingkah
Dimohon bangkit berdiri. Berbahagialah kita yang berserah pada Kristus. Hanya berasal dari Dialah pengampunan serta pemulihan, seperti tertera di dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, tiba saatnya untuk kami mempersiapkan pikiran dan hati kami untuk menerima sapaan dari firman-Mu. Pimpin dan bimbinglah kami, agar setiap firman-Mu juga boleh menyapa kehidupan kami pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga, bahkan juga sebagai gereja. Kami percaya bahwa firman-Mu akan tinggal tatkala kami benar-benar mendengarkan dengan seksama. Kami juga percaya bahwa firman-Mu mampu menggerakkan setiap kami, sehingga firman itu juga berbuah, bukan untuk diri kami sendiri, tapi juga untuk banyak orang. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membaca Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 11 ayat yang pertama hingga yang ke-11. Injil Markus pasal 11 ayat yang pertama hingga yang ke-11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu melakukan hal itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar,
di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka, kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dan dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Nah, sampai sedemikian jauh bacaan kitab suci, yang berbahagialah setiap kita yang mau memelihara dan melakukan firman Tuhan. Hosiana. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada kondisi gereja di mana khususnya GKI memang belum terbiasa menghayati ritus-ritus dalam Prapaskah. Walaupun dalam beberapa tahun terakhir ada banyak sekali gereja-gereja khususnya GKI mulai membangkitkan kembali, mulai menghidupkan kembali ritus-ritus gereja purba. Entah itu Rabu Abu, entah itu Kamis Putih. Ada yang memakai Kamis Putih dengan momen pembasuhan kaki gitu ya. Terus kemudian Jumat Agung pasti, dan Sabtu Sunyi. Ada beberapa gereja yang mengisi dengan Sabtu Sunyi, masa berduka gereja atau masa berduka umat Kristen dengan mengisi lagu-lagu pujian dari TC. Dan pada minggunya kita merayakan Paskah. Nah, dalam perjalanan kehidupan beriman, ritus-ritus ini dibangkitkan. Ada yang kemudian berkata awal-awalnya, kok kita ikut-ikutan Katolik gitu ya. Karena Katolik memang pada dasarnya mereka sudah lebih dulu memelihara harta rohani ini. Tapi ini bukan semata-mata milik Katolik saja. Bahwa gereja-gereja purba, gereja-gereja perdana pun juga memakai ritus-ritus seperti yang kita lakukan hari ini. Dan karena kita tahu ini harta rohani yang baik, makanya kita bersehati, kita mencoba untuk mengangkatnya kembali sebagai harta untuk spiritualitas kita. Dan dalam perjalanan spiritualitas itulah kemudian kita diajak untuk memasuki drama kisah Yesus yang luar biasa. Jelas Prapaskah dimulai dari Rabu Abu, tetapi hari ini kita memasuki yang disebut Pekan Suci. Pekan Suci atau Minggu Suci, atau banyak orang mengingatnya dengan Minggu Prapaskah 6 adalah Minggu Palmarum, di mana simbol daun palem dilambai-lambaikan, begitu ya. Dan daun itu kemudian nanti disimpan oleh jemaat, dan daun itulah nanti yang akan dibakar untuk proses penorehan abu pada waktu Rabu Abu tahun depannya lagi. Jadi disitulah kemudian ritus-ritus dengan memakai benda-benda tertentu, dengan daun tertentu, kemudian kita mencoba untuk memasuki spiritualitas dalam perjalanan ritus gereja. Nah, hari ini kita memasuki Minggu Pekan Suci atau Minggu Palmarum. Selalu ada dua paradoks yang muncul dalam kisah Minggu Suci ini. Yang pertama jelas yang kita baca adalah kisah dari Markus. Markus sebagai salah satu kitab Injil tertua, jadi kita bisa dikatakan kalau kita punya 4 Injil,
Markus itu yang paling tua, yang paling muda Yohanes. Di tengah-tengah antara Markus dan Yohanes itu ada Matius dan Lukas. Nah, Markus memunculkan kisah yang sangat epik, yang sangat bagus, yaitu tentang Yesus yang dielulukan di Yerusalem. Memang tidak muncul perbandingan atau sudut sisi yang lain. Tapi kita bisa melihat misalnya dalam salah satu tafsiran, salah satu buku gitu ya, yang memunculkan gambaran tentang ada setidaknya dua prosesi di mana yang satu pada waktu sebelum masuk Paskah itu adalah Yesus yang masuk ke Yerusalem yang kita baca di hari ini. Nah, prosesi yang kedua adalah kisah di mana biasanya Pontius Pilatus sebagai gubernur gitu ya, yang memimpin di salah satu wilayah Kaisarea, dan kita kenal siapa Pontius Pilatus itu. Ada masa-masa atau minggu-minggu tertentu, ada hari-hari khusus, dan biasanya sebelum masa raya Paskah Yahudi, para tentara-tentara Romawi ini selalu menunjukkan prosesinya, yaitu prosesi kekuatan militer, di mana diarak masuk ke dalam Yerusalem. Jadi itu salah satu kisah yang mungkin jarang kita dengar. Tetapi penulis Injil Markus sebenarnya menyadari bahwa hal itu bisa terjadi. Karena itu kalau kita membaca Injil Markus hari ini, nampaknya Yesus sudah mempersiapkan sebuah prosesi khusus untuk menandingi prosesi Romawi. Jadi kalau prosesinya Romawi itu selalu syarat dengan dua hal. Yang pertama, menunjukkan kekuatan militernya. Jadi mendemonstrasikan para tentara-tentara dengan senjata-senjata perangnya, mereka menaik kuda, mereka membawa pakaian perang, dan itu prosesi ataupun konvoi militer yang dilihat oleh banyak orang yang mau menunjukkan bahwa Romawi kuat, Romawi tidak terkalahkan, Romawi mengerikan dan menakutkan. Tapi di satu sisi juga digambarkan tentang gambar kaisar, di mana kaisar menjadi salah satu yang harus disembah gitu ya. Kaisar adalah gambaran dewa yang harus disembah oleh banyak orang. Siapa tidak menyembah kaisar, maka dia layak untuk dibunuh. Nah, prosesi Romawi selalu menggambarkan hal ini. Nah, Markus menulis kisah Yesus dengan menarik karena Yesus muncul memasuki Yerusalem dengan cara yang berbeda. Kita bisa lihat Bapak Ibu dalam bacaan kita. Ketika Yesus mau masuk di Yerusalem, dia sudah mengutus beberapa anak atau muridnya untuk mempersiapkan apa yang akan ditunggangi masuk di sana, yaitu keledai yang belum pernah ditunggangi seorang pun. Bahkan kalau ada yang menanyakan bilang, Tuhan membutuhkannya, kan begitu kan? Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Nah, Yesus mau mendemonstrasikan cara yang berbeda dengan Romawi. Kalau Romawi kerajaannya selalu dekat dengan kekuatan, dengan kekerasan, dengan kuda yang garang, Yesus masuk dengan gambaran yang berbeda. Kerajaan yang ditawarkan Yesus berbeda dengan kerajaan Romawi. Nah, ini menarik sekali. Karena Yesus menaiki keledai, simbol Raja Damai. Dan di situ kemudian banyak orang menyambutnya dengan pakaian yang dilepas, daun-daun yang diambil dari ladang mereka ditaruh, dan kemudian menunjukkan bahwa mereka melihat masa depan. Israel melihat masa depan dari sosok Yesus ini. Maka banyak teriakan yang muncul, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana juga bisa diterjemahkan, selamatkanlah kami. Tapi kalau kita baca di ayat 10, diberkatilah kerajaan yang akan datang. Jadi mereka sudah mengetahui bahwa Yesus nanti pada akhirnya menjadi raja atas mereka. Dan Yesus memang mendemonstrasikan kerajaan Allah itu. Nah, hanya saja di sini kemudian kerajaan Allah menjadi bagian yang agak berbeda dari ekspektasi banyak orang pada saat itu.
Bagi mereka kerajaan Yesus ini, Yesus yang jadi raja akan mengalahkan Romawi. Tapi ternyata tidak. Yesus justru pada akhirnya masuk Yerusalem untuk disalibkan. Maka peristiwa Minggu Palmarum atau Pekan Suci atau Minggu Suci itu selalu muncul paradoks. Di satu sisi prosesi kekuatan dari Romawi, di satu sisi prosesi Yesus yang penuh dengan kelembutan, dengan keramahan, dan kedamaian. Tapi di satu sisi lain, bahwa peristiwa Minggu di mana Yesus masuk Yerusalem disambut dengan hosana yang luar biasa. Tapi tidak lama kemudian akan muncul kata salibkan dia, salibkan dia. Nah, sebuah perjalanan kehidupan yang tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam hidup mungkin kita akan mengalami dua kondisi seperti ini. Dalam kesempatan kita dipuja, kita diperhatikan, kita dihormati. Dalam kesempatan lain kita dihina, kita dilupakan, kita tidak dihargai. Ada kondisi-kondisi yang seperti ini terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita perlu belajar dari sikap Yesus. Yesus tahu bagaimana akhir hidupnya, bagaimana cawan yang harusnya bisa berlalu tetapi tetap diambilnya. Bagaimana kisah salib nanti pada akhirnya menjadi bagian yang paling menyakitkan. Bahkan dalam tradisi gereja, kita masuk Pekan Suci, terus kemudian di dalam Pekan Suci itu ada namanya Triduum atau Tri Hari Suci, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. Tapi Jumat Agung dan Sabtu Sunyi masuk digabung seakan-akan menjadi gambaran tentang duka. Karena itu tiga peristiwa, Yesus yang sengsara, Yesus yang mati atau yang wafat, Yesus yang bangkit. Tiga peristiwa kehidupan Yesus inilah yang kemudian dihayati luar biasa dalam tradisi kekristenan selain Natal. Jadi bisa dikatakan Pekan Suci ya, hari-hari suci sebenarnya ya pada waktu Paskah ini Bapak Ibu. Memang kita merayakan Natal jauh lebih ramai daripada Paskah. Tetapi kita harus tahu bahwa peristiwa iman Kristen bukan dimulai dari Natal. Peristiwa iman Kristen dimulai dari Paskah. Yesus yang sengsara, Yesus yang wafat atau mati, Yesus yang bangkit inilah kemudian dihayati dalam perjalanan iman Kristen. Karena itu mengapa kita tidak menguduskan hari Sabat, kita beribadah di hari pertama, di hari kebangkitan Yesus. Mungkin Bapak Ibu yang baru mendengar kata Sabat, orang Kristen tidak menguduskan hari Sabat. Ya, Sabat ada yang tahu Bapak Ibu kapan? Sabat itu selalu dimulai Jumat sebelum matahari terbenam. Jadi biasanya tradisi Yahudi gitu ya, Sabat itu selalu dimulai Jumat terlebih dahulu. Biasanya para ibu sudah masak, setelah itu dia menyiapkan 2 lilin, kanan kiri gitu, bisa di tempat khusus gitu ya. Nah 2 lilin inilah kemudian diadopsi oleh gereja, yang biasanya dinyalakan oleh para penatua pada waktu di meja perjamuan kudus. Para penatua bisa menyalakan lilin kanan kiri. Nah, saya tidak tahu tradisi perjamuan kudus di GKI Sepanjang, tapi kalau saudara-saudara pernah ke GKI Sidoarjo gitu ya, biasanya pendeta melayani selalu dimulai dengan menyalakan 2 lilin oleh para penatua. Terus kemudian para penatua di kanan kiri setelah menyalakan lilin duduk di sebelah pendeta untuk nanti sebagai simbol melayani. Nah, tradisi Yahudi Sabat selalu dimulai dari Jumat. Para ibu masak, terus menyalakan 2 lilin. Apa sih sebenarnya makna 2 lilin ini? Lilin yang pertama adalah simbol bagaimana Allah mengeluarkan mereka dari bangsa Israel. Terus kemudian lilin yang kedua adalah Allah yang memelihara sampai hari ini. Nah, setelah para ibu menyalakan 2 lilin ini, para bapak memegang kepala anak-anaknya, memberkatinya satu persatu. Kemudian anaknya bertanya,
Apa maknanya ini? Nah, di situ kemudian bapaknya menjelaskan, menceritakan, mengutip kitab-kitab gitu. Terus mereka tutup dengan makan bersama. Setelah itu istirahat. Besoknya, Sabtunya, Sabatnya, mereka pergi ke sinagog atau sinagogi, tempat ibadah orang Yahudi. Nah, mereka terbiasa dengan ritus-ritus kehidupan ibadah keluarga. Maka tidak heran kalau ada pandemi seperti ini, Bapak Ibu, orang Yahudi survive. Mereka sudah terbiasa dengan ibadah keluarga, tidak ada gereja atau tidak ada tempat ibadah bersama-sama, nggak masalah. Tapi mereka sudah melakukan ibadah bersama. Nah, bedanya kalau dengan kita jarang ibadah keluarga sendiri-sendiri setiap minggu. Kita ibadahnya barengan di gereja, tapi begitu gerejanya tutup, ada yang tidak ibadah. Apalagi kalau koneksi internetnya bermasalah gitu ya. Kita tidak ibadah. Kita ikut ibadah yang lain mungkin. Hari berikutnya bisa seperti itu. Itu bukti sebenarnya kita tidak punya ritus membangun ibadah keluarga berbeda dengan orang Yahudi. Nah, tapi saya mau menekankan begini. Bahwa di dalam kekristenan justru pada waktu kebangkitan Yesuslah yang menjadi tonggak awal iman berdiri. Tanpa kebangkitan tidak ada iman Kristen. Apa gunanya kalau Yesus mati dan selesai? Tidak ada ekspresi iman apapun. Tanpa kebangkitan tidak ada iman Kristen. Tapi kebangkitan tidak akan terjadi tanpa kematian. Kematian tidak akan bisa juga dicapai tanpa proses perjalanan yang seperti ini. Nah, kalau kita flashback Bapak Ibu, sebenarnya Minggu Palmarum selain memunculkan pesan paradoks, kita juga bisa belajar dari keberanian Yesus menuju Yerusalem. Keberanian menghadapi yang namanya penderitaan. Jelas, Yesus menuju Yerusalem itu menuju kematian. Siapa di antara kita yang siap menuju kematian kita? Saya ulangi, siapa di antara Bapak Ibu yang hari ini mendengarkan khotbah saya hari ini, siapa yang siap mempersiapkan kematiannya? Siapa yang siap menghadapi kematiannya sendiri? Tidak ada orang yang siap. Semua berada dalam sebuah kengerian dan ketakutan. Bahkan Yesus pun, sekalipun dia anak Allah, sekalipun dia tahu bahwa dia akan dibangkitkan, dia mengalami ketakutan yang sangat. Kalau Bapak Ibu membaca kitab suci dengan baik, bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Keringatnya seperti peluh darah. Bagaimana itu sangat mengerikan. Dan drama ini, drama dari Pekan Suci nanti sampai Paskah, itu dihayati sedemikian rupa dalam tradisi kekristenan. Untuk mengajarkan sebuah spiritualitas yang baik. Bahwa Yesus mengajarkan untuk tidak menghindari atau menolak yang namanya penderitaan. Yesus menghadapi penderitaan. Yesus berani menghadapi setiap kematiannya. Karena dia percaya dengan dia menuju jalan penderitaan, dia menyelamatkan. Dia menuju pada kemenangan. Yang berbeda dengan kisah yang ditunjukkan di dalam Romawi, bahwa kemenangan haruslah ditakuti yang syarat dengan kekerasan, tapi Yesus tidak. Yesus menunjukkan bahwa seorang raja, dia bisa berkorban, dia tidak harus berperang, walaupun dia mati, tapi bukan kemenangan jasmani, tapi kemenangan iman yang dahsyat. Kemenangan yang bukan hanya di bumi, tetapi juga di surga. Dan kita mengakui hal itu. Jadi drama tentang Minggu Palmarum, selain kisah paradoks, di mana dua kekuatan, kekuatan Romawi dan kekuatan Yesus sebagai gambaran Allah, Yesus juga mengajarkan bagaimana bersikap menghadapi penderitaan, yaitu berani, dengan percaya dengan pertolongan Sang Bapa. Karena itu dia bergumul sangat kuat. Ya Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dia pengen seperti, bahkan Bapak Ibu bisa melihat dalam peristiwa salib. Dalam Jumat Agung biasanya juga muncul kalimat ini, yaitu Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Saudara tahu makna ini kalau ditafsirkan, ini sama seperti halnya Yesus tidak percaya akan keberadaan Sang Bapa. Ada titik di mana ada titik di mana Yesus tidak mengalami kehadiran Allah Bapa. Tuhan, Engkau di mana? Allah, Engkau di mana? Bapa, Engkau di mana? Itu sama seperti halnya ketika kita berada dalam sebuah penderitaan, terus kita mempertanyakan, Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, mengapa aku mengalami seperti ini? Tuhan, mengapakah aku sangat menderita? Bukankah itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Nah, bagaimana sikap kita? Yesus tetap menghadapinya. Karena dia percaya menunaikan tugas dengan baik, tugas dari Bapa. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan bahwa Yesus menunjukkan kasih yang luar biasa dengan menuju pada salib, dengan menuju pada penderitaan dan kematian. Dia sedang mempresentasikan sebuah kehidupan yang melayani, memberi. Dan itu yang menjadi spiritualitas kita. Tanpa Yesus, kita tidak akan pernah menang. Bedanya Bapak Ibu, iman kita dengan iman agama lain, kalau agama lain, itu biasanya merayakan hari rayanya untuk menuju kemenangan. Betul ya? Merayakan imannya untuk menuju kemenangan. Jadi tujuannya atau mengarah proses berjalan sedang menuju kemenangan. Tapi di dalam kekristenan, kita bukan menuju kemenangan. Kita berangkat dari kemenangan. Sejak kapan? Sejak Yesus mati dan bangkit untuk saudara-saudara dan saya. Disitulah Yesus memenangkan kehidupan kita. Dia mengalahkan dosa. Dia memenangkan setiap kehidupan kita yang lemah. Kita harusnya bersyukur Bapak Ibu bahwa orang Kristen imannya bukan menuju pada kemenangan, tetapi imannya berangkat, sudah memiliki kemenangan, tinggal dia mempertahankannya. Dia sudah memiliki kemenangan di dalam Kristus, sehingga dia perlu terus menuju kepada Kristus agar dia menjadi utuh. Yesus memulai perjalanan di Yerusalem di Minggu Palmarum ini, di Pekan Suci ini. Dan kalau kita membaca pada bagian-bagian berikutnya, saudara, menarik bahwa di sana Yesus kemudian mengecekkan di ayat yang ke-11, sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Ngapain coba? Di sana ia meninjau semuanya. Sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 murid. Dia seakan-akan mempersiapkan, mengecek bait Allah gitu ya. Dia melihat apakah Paskah orang Yahudi dipersiapkan dengan baik. Tapi ini juga menjadi pesan. Apakah kita juga sudah mempersiapkan hati pikiran kita untuk menyambut Dia? Dan biarlah dalam Pekan Suci ini kita akan didemonstrasi, kita akan melihat sebuah peristiwa iman yang dahsyat. Yesus yang sengsara, Yesus yang mati, yang karena cintanya kepada setiap kita, dan Yesus yang bangkit, yang menjadi tonggak iman kita. Kita berangkat dari kebangkitan inilah. Kita beribadah di hari Minggu, di hari kebangkitan Kristus. Itu sebagai bukti bahwa kita berangkat dari kemenangan Kristus yang mengalahkan dosa kita. Terpujilah Tuhan dan selamat memasuki Pekan Suci. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Mari saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa, kami menaikkan syukur oleh karena kebaikan dan rahmat-Mu menyertai setiap kehidupan kami. Dan di Minggu Palmarum ini, dalam pekan suci ini, kami mau membangun spiritualitas kami dengan baik. Maka ajarlah kami untuk benar-benar sungguh memasuki pekan suci ini dengan pertolongan-Mu. Tentu dalam perjalanan iman kami juga mengingat saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit. Kiranya Tuhan juga boleh menyapa mereka, Tuhan menilik mereka, Tuhan bahkan mengabulkan setiap doa mereka, menyembuhkan seturut dengan kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami menyerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami bersyukur bahwa di tengah masa pandemi ini, ada banyak hal yang boleh dikerjakan oleh para pemimpin kami, dan itu sangat menolong masyarakat. Kami berdoa untuk proses distribusi vaksin bagi masyarakat boleh dapat berjalan dengan baik, dan kami berangsur-angsur sedikit demi sedikit juga mulai melihat masa depan dapat mengakhiri pandemi dengan pertolongan-Mu. Kami juga menyerahkan setiap kehidupan bergereja kami, dalam setiap persekutuan, dalam setiap program, bahkan juga ketika kami memasuki masa Raya Paskah ini. Kami serahkan majelis jemaat, baik Pendeta Firmanda bersama dengan keluarga ataupun juga para penatua, bersama dengan majelis jemaat dan jemaat, juga boleh menggerakkan kehidupan GKI sepanjang dengan pertolongan dan kemurahan-Mu. Bapa, kami menaikkan syukur untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Bagi kami yang dalam minggu ini berulang tahun, baik ulang tahun pribadi ataupun pernikahan, kami menyerahkan sukacita kami di tengah berkat Tuhan. Biarlah sukacita yang kami rasakan juga boleh menjadi sukacita bagi setiap orang yang kami kasihi. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi dalam pertolongan-Mu. Kami yang bergumul dalam pekerjaan, kami yang bersusah payah mencari pekerjaan di tengah masa pandemi, bukakanlah jalan dan pertolongan-Mu. Kami berdoa untuk setiap kehidupan perekonomian kami, keluarga lepas keluarga dalam pertolongan-Mu. Kami juga boleh menyerahkan setiap pendidikan anak-anak kami. Biarlah di masa pandemi ini anak-anak juga boleh menyongsong dan mempersiapkan masa depan mereka dalam cinta kasih-Mu. Pada akhirnya kami menyerahkan relasi kami, baik suami, istri, orang tua, anak-anak, kami yang tinggal dalam satu rumah, biarlah Engkau lindungi, Engkau boleh juga berkati. Apapun yang terjadi, kami belajar untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ya Bapa, dengarkanlah seluruh doa kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan.
Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop atau ditransfer ke rekening GKI Sepanjang atau juga dapat melalui metode scan QR. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku berhentikanlah sesama, atau ku biarkan tegak. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Jemaat dimohon bangkit berdiri. Mari kita berpersembahan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu dengan membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, berkati dan kuduskanlah persembahan ini, sehingga boleh berguna bagi pekerjaan dan karya layanan-Mu melalui gereja-Mu GKI Sepanjang ini Tuhan. Berkati juga para majelis yang Kau percaya mengelola persembahan ini Tuhan, penuhi dengan hikmat-Mu, sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ketika kita dipuji, ingatlah bahwa hanya Allah yang layak menerima pujian. Ketika kita ditolak, ingatlah bahwa Allah lebih dahulu dikhianati oleh orang yang mengeluhkannya. Biarlah kasih Kristus menjadi tumpuan dan harapan kita, sehingga hidup kita tidak terarah pada pujian atau penolakan dunia. Baik dalam tentram dan tenang, maupun dalam duka dan derita penuh, kuasailah diri kita sedemikian rupa, agar tugas pelayanan kita di dunia dapat diselesaikan hingga tuntas. Ku utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, ku utus Kau mengabdi bagiku. Ku utus Kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu. Namun berkaryalah dengan sesama, ku utus Kau bersatulah teguh. Karena Bapa mengutusku,
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa mencurahkan kasih dan cintanya kepadamu. Kiranya Kristus memulihkanmu dari luka dan kecewa. Kiranya Roh Kudus membimbingmu dalam penguasaan diri, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah Minggu Palmarum telah usai. Selamat menyambut Trihari Suci. Tuhan Yesus memberkati.